Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah, selawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita kembali dalam acara kita Sub Night dengan pembahasan memutuskan nikah saat kuliah. Kita akan langsung juga connect dengan Bunda Liski selaku penanggung jawab Biro Jodoh Rumah Iso. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, nanti saya telepon lagi. Kita akan bahas memutuskan nikah saat kuliah. Nanti sekitar 10 menit. Nanti saya diskusi dengan Bunda ya. Siap-siap Bunda ya. Terus, nah saya jelaskan dulu. Ya. Jadi saya juga punya pengalaman kuliah seperti Anda. Sejak kuliah juga pingin sebenarnya untuk menikah gitu. Keadaan ketika itu dari sisi ilmu, alhamdulillah Allah beri karunia kita berada dalam majelis ilmu dengan hadir di kajian-kajian para ustadz, sehingga dari sisi mental itu sebenarnya siap untuk menikah. Cuma kami punya kekurangan saat itu, ya punya kekurangan dari sisi bisa nggak dengan kuliah ini tanggung jawab kepada anak orang, alias tentang tanggung jawab nafkah. Ya, tentang tanggung jawab nafkah. Keinginan untuk menikah saya sudah ada di semester berapa ya? KKN UGM itu tahun ketiga, semester 6. Kemudian ya, saya tertarik dengan seorang wanita yang saat ini jadi istri saya itu sejak masa kuliah kerja nyata gitu. Walaupun saya menikah nanti 2 tahun setelah itu, setelah saya timbang-timbang dulu gitu ya. Namun keberanian untuk menikah saat itu cuma sekadar keinginan saja. Dari sisi finansial itu belum siap. Ya, dari sisi finansial itu belum siap. Maka karena orang tua juga belum menyetujui untuk menikah saat kuliah, saya pending. Ya, untuk masa nikah ini saya pending sampai saya lulus dari UGM. Ya, saya lulus tahun 2007. Ya, tahun 2007 saya lulus. Kemudian itu di bulan Februari, 2 minggu setelah wisuda UGM itu biasanya tanggal 19 Februari berarti ya. Kemudian beberapa hari setelah wisuda langsung melamar ya. Kemudian 2 minggu setelah wisuda itu, saya perkirakan 2 minggu setelah wisuda tadi ya, kemudian ditentukan untuk menikah itu 11 Maret 2007. Ya, 11 Maret 2007. Lantas ketika itu saya masih melanjutkan S2 karena keinginan orang tua di UGM, tetapi saya tidak lanjutkan sampai selesai. Akhirnya 2010 saya lanjut pendidikan S2 di King Saud University di kota Riyadh, Saudi Arabia, dengan mendapatkan beasiswa dari kampusnya langsung. Intinya memang keinginan untuk menikah sudah besar sekali saat kuliah gitu ya. Dan setiap orang ya punya pilihan masing-masing tergantung kita gitu ya, dan kesiapan kita untuk menikah gitu. Mungkin beberapa saran kalau dari saya ya untuk ingin memutuskan menikah saat kuliah. Pertama, pertimbangan orang tua terlebih dahulu. Ingat, selalu saya ingatkan, cari ridho orang tua.
Di beberapa kajian kita tentang tema perjodohan ini, saya tidak lepaskan pembahasan ini perjodohan dengan cari ridho orang tua. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, ridallahi fi ridal walidi wa sakhatullahi fi sakhatil walidi. Ridha Allah tergantung pada ridho orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, itu yang jadi patokan pertama dulu ya. Ini sangat penting sekali. Kalau saya sendiri, saya selalu pertimbangkan orang tua, termasuk saya lanjut ke UGM ambil kuliah umum, padahal dari SMP dulu saya sudah punya keinginan untuk masuk pondok, namun orang tua tidak menghendaki saya masuk pondok, ya, pondok pesantren. Dan saya tetap turuti, saya lanjut ke SMP negeri, ke SMA negeri, kemudian lewat jalur pembelian bibit unggul daerah, kemudian saya lanjut ke Universitas Gadjah Mada, diterima lewat jalur tanpa tes gitu, cuma dari nilai raport yang dijadikan bahan pertimbangan untuk diterima di UGM. Jadi tetap saya pertimbangkan orang tua gitu, termasuk ketika saya melanjutkan dengan jurusan linier untuk lanjut S2 gitu, itu karena desakan orang tua juga ya. Pokoknya yang saya ingin cari ya ridho mereka gitu. Makanya saya selalu sarankan kalau ingin menikah juga sama. Ini bukan masalah kita mau cari ketenangan saja, mau cari rasa aman saja, bukan. Tapi ridho mereka yang kita bisa penuhi terlebih dahulu. Karena ingat ya, seperti di beberapa kajian sebelumnya, saya pernah bahas kalau ketika keinginan kita dengan keinginan orang tua itu bertentangan ya, cobalah kita ngalah untuk ini. Terus kalaupun ini nanti nikahnya itu ditunda, kan masih ada jalan lain. Untuk mengendalikan syahwat kan bisa dengan puasa. Ya. Di samping kita terus sibukkan diri gitu. Kalau Anda anak-anak muda mau cari solusi untuk ini, belum kemampuan untuk menikah, ya, belum punya kemampuan untuk menikah, maka tetap bisa, ya, saya katakan bisa untuk mengisi waktu puasa, bukan waktu saya ikut organisasi apa kek, atau sibuk dalam ngurus kajian, sibuk menimba ilmu dari guru gitu ya. Nah, ini jadi sebab luar biasa untuk ya mendapatkan kemudahan untuk menahan diri dari syahwat di saat usia-usia muda tadi. Nah, coba itu dijadikan pertimbangan. Ya, itu dijadikan pertimbangan. Jadi pertama pokoknya cari ridho orang tua. Ini kiat pertama ya, bagi Anda yang ingin memutuskan nikah saat kuliah. Kemudian yang kedua, coba pertimbangkan lagi apakah ini mengganggu kuliah ataukah tidak. Jangan-jangan nanti ketika sudah memutuskan untuk nikah saat kuliah, sebelumnya kalau belum menikah dia bisa ngaji bebas gitu. Tapi ketika dia memutuskan nikah saat kuliah, dia mesti cari nafkah, tanggung jawab pada istri, akhirnya untuk kuliahnya juga terbengkalai. Itu juga jadi faktor untuk pertimbangan. Ya, jadi faktor untuk pertimbangan. Ya, sebentar saya coba tes dulu. Bunda, Assalamualaikum Bunda. Oh, masih bisa. Iya, Kak. Waalaikumsalam. Masih bisa, sebentar Bunda. Saya kira tadi teleponnya mati. Iya. Nanti saya balik lagi sebentar. Iya, Ustaz. Nah, jadi pertama itu ya. Terus yang kedua tadi, apakah ini mengganggu kuliah atau tidak? Karena sebenarnya kan tujuan kita itu datang ke, kita merantau ya, merantau dari, saya termasuk orang yang merantau juga. Dari Papua, tempat saya besar, saya merantau ke Jogja gitu. Apakah dengan kita merantau ke Jawa misalnya, bukankah tujuan kita itu untuk membahagiakan orang tua? Nah, jadi kan ini target dulu gitu. Kalau memang ingin bahagiakan orang tua, nah, coba timbang-timbang untuk mau menikah ataukah tidak saat kuliah. Itu pertimbangan kedua.
Ya, terus yang ketiga, pertimbangan lagi untuk mampukah untuk mencari nafkah. Ya, mampukah untuk mencari nafkah. Kalau anak putri mudah. Mungkin anak putri lebih mudah menikah saat kuliah. Ya lagi, mungkin anak putri lebih mudah menikah saat kuliah dibandingkan dengan yang putra. Karena putra mesti tanggung jawab dengan ini. Mungkin kalau yang putri nikah dengan orang yang sudah bekerja gitu, sudah punya penghasilan ya. Bisa seperti itu. Kalau yang putri lebih mudah bagi saya untuk kalau ada yang nanya misalnya menikah saat kuliah, oh silahkan. Apalagi dapat laki-laki yang siap untuk tanggung jawab. Jadi intinya kalau dia laki-laki dengan dia itu cari nafkah saat punya istri saat kuliah, apakah itu mengganggu kuliahnya atau tidak? Terutama juga saya sarankan coba timbang-timbang apakah itu mengganggu ngajinya atau tidak. Biasanya kalau sudah sibuk dengan dunia kerja akan sulit untuk ngaji. Ya. Apalagi saat kuliah sudah punya momongan. Ya, apalagi saat kuliah sudah punya momongan gitu. Kalau putri lebih fleksibel, lebih mudah ya karena ada yang tanggung jawab gitu loh. Mungkin kalau bagi si putri keuntungannya adalah seperti tadi sore itu ada yang nanya ke saya langsung, ibunya ingin nikahkan anak putrinya, ini baru masuk kuliah ini, umur 19 tahun. Ya. Baru masuk kuliah. Saya bilang ya tanya dulu pada putri ibu, kalau dia mau ya silahkan. Alhamdulillah dapat suami yang tanggung jawab gitu, mau biaya kuliah juga, alhamdulillah. Mungkin kalau mau pergi safar dari dia misalnya merantau gitu ya, dari provinsi lain ke provinsi ini tempat dia belajar, mungkin suaminya sudah bisa nanggungnya, alhamdulillah. Dan banyak dulu yang saya dapati seperti itu ya. Dia nikah yang sudah dengan yang sudah mapan, yang si putri ini, kemudian biaya kuliahnya ditanggung atau mungkin orang tuanya masih nanggung, tetapi untuk mau pergi kemana safar pun ada yang menemani, mudah. Nah, tentu saja yang berikutnya lagi seperti kita bahas kemarin, nikah muda tentu saja manfaat ya. Wah, kemaslahatannya itu besar seperti pekan lalu kita bahas. Ya, ada dengan judul nikah muda yuk di Sat Night ya yang malam lalu. Ya. Kalau memang pertimbangannya seperti itu silahkan, fitnah mungkin semakin berkurang. Namun pertimbangan-pertimbangan tadi ada pertimbangan orang tua, kemudian pekerjaan, siap cari nafkah ataukah tidak gitu ya, mengganggu waktu ngaji ataukah tidak ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan. Baik, rekan-rekan muda sekalian, saya langsung diskusi dengan Bunda Liski ya, nanya-nanya tentang keberadaan Biro Jodoh Rumaiso. Ya, ada perkembangan apa, termasuk juga tentang tema kita malam ini, Bunda. Halo, Siap, Tat. Siap, Tat. Kemarin pulang dari Solo ya? Iya, Tat. Menghadiri pernikahan peserta, Tat, yang di Solo. Gimana, Tat? Ada yang nikah muda nggak yang masih kuliah seperti minggu lalu itu, jadikan cerita? Iya, ada, Tat. Yang masih 23 tahun gitu. Ahwatnya juga 20 tahun sudah berani menikah gitu, Tat. Tapi ahwat-ahwat ya ternyata ya. Kebanyakan ahwat iya. ya. Ikhwan ada? Kalau Iwannya paling muda 23 tahun, Tat. Sudah lulus? Sudah bekerja. Sudah bekerja. Enggak, maksudnya ada ikhwan yang masih kuliah masuk ke Biro Jodoh Rumaiso? Iya. Ada? Iya, ada. Ada? Masih banyak yang kuliah. Mungkin semester akhir atau dia sudah kerja kayaknya? Ada juga yang memang kuliahnya di Saudi. Itu ada beberapa yang mendaftar. Itu kan jelas banget masih kuliah gitu. Oh, Masya tapi Allah. juga sudah mendaftar. Itu high quality itu kalau kuliah di Saudi itu. Iya, Tat. Betul. Berarti di Universitas Islam Madinah, bukan? Iya.
Iya. Iya betul. Oh, Masya Iya, Allah. di UIN. Oh, di UIN ya. Iya. Belum ada yang jenengan. Iwan masih kuliah gitu, tapi juga memang ada penghasilan sih. Ya, maksudnya yang untuk yang ini yang anak-anak yang masih kuliah ini ada yang berhasil dijodohkan nggak? Ada. Ada. Ikhwan itu yang termuda itu yang kemarin saya sebutkan itu umurnya 23 tahun itu memang masih kuliah juga gitu. Berhasil menikah gitu. Berhasil menikah. Nikah dengan mana? Dengan orang mana nikahnya? Orang Jogja. Ikhwannya gitu. Iya. Terus ya orang Jogja dan menikah gitu. Ada juga yang semester akhir gitu. Dan akhirnya menikah menunggu sampai lulus gitu. Iya, jadi kalau Iwan memang kebanyakan itu misalnya masih kuliah gitu, meskipun semester akhir kalau belum punya pekerjaan itu ya sulit Tat. Tapi pun masih muda dan tidak sedang kuliah, tapi pekerjaannya mapan, ya yang nggak ada yang nolak gitu Tat. Baik. Berarti kiat-kiatnya untuk Ikhwan gimana kalau masih kuliah, pingin nikah itu apa? Menurut Bunda dari pengalaman. Iya. Kalau menurut saya yang menangani di Biro Jodoh Rumaisoh ini untuk Ikhwan yang memang masih kuliah, sebaiknya ya cari pekerjaan sampingan yang memang itu bisa menunjang gitu Tat. Menunjang artinya ketika dia sudah siap menikah tapi juga masih bertanggung jawab ingin menyelesaikan kuliahnya, ya tetap harus mencari pekerjaan dulu gitu. Karena istrinya juga perlu nafkah gitu. Nanti punya keluarga, bisa jalan semuanya. Jadi tetap pekerjaan itu diutamakan seperti itu Ustaz. Terus kalau yang putri bagaimana? Kalau yang putri meskipun masih kuliah gitu, tetapi ketika calon suaminya tersebut memang sudah menyanggupi untuk memberikan kecukupan gitu, nah biasanya kalau putri itu nggak masalah, tidak mempermasalahkan dengan kuliahnya gitu. Kalau misalnya suaminya itu mensupport untuk tetap lanjut kuliah, ya lanjut. Kalau memang disuruh berhenti gitu dengan pertimbangan keluarga tentunya akhirnya berhenti. Kan? Ya berhenti gitu kan. Wow, ada juga yang kayak gitu ya. Baik. Iya. Sebentar Bunda, ini kita sambil ini aja terima telepon, nanti mereka tanya. Kami buka dua ini ya, bisa tanya jawab langsung satu, ya, bisa yang kedua nanti para pemirsa, rekan-rekan muda, kalau mungkin ada yang menikah ketika kuliah, mungkin ikhwan atau akhwat bisa berikan pengalamannya, kami tampung pengalaman ini, semoga memotivasi yang lainnya gitu untuk bisa jadikan pertimbangan menikah, memutuskan menikah saat kuliah. Jadi kalau ada yang punya pengalaman kayak gini, tolong bisa telepon juga di 0812 281 85131. Ya, nanti kami buka pertanyaan dan tanya jawab tadi sekaligus ada yang memberikan motivasi. Ya, bisa lewat telepon, bisa lewat WA. Nanti WA nanti saya nggak bisa ini buka. Lewat YouTube aja ya. Lewat YouTube komentar di YouTube silakan, ada pertanyaan atau ada lewat telepon atau Zoom. Saya buka dulu dari Zoom, 2 pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Iya, silakan. Maaf ini baru masuk suaranya. Ya, silakan. Saya Fulana dari Surabaya. Begini Ustaz, saya ini lagi S2 kan. Kemarin tuh emang sempat agak susah gitu dapat izin dari orang tua, tapi akhirnya udah ridho dari orang tua saya. Izin apa ini? Izin apa? Apa Ustaz? Izin apa? Izin untuk menikah. Nah, gitu. Kalau gitu kan saya jelas. Ya. Yang agak susahnya itu dari orang tua si Ikhwan, karena
ibunya itu nyuruh saya untuk langsung datang ke rumahnya Ustadz. Terus? Kalau nazar kan agak nggak enak gitu kan Ustadz. Sebaiknya gimana ya Ustadz? Soalnya ini tuh jadi syarat untuk boleh nikah dulu Ustadz. Kalau nggak datang ke rumahnya nggak boleh. Terus udah ditawarkan untuk video call atau ikut langsung aku nazar, tapi beliaunya masih belum berkenan. Ya sudahlah, kamu sama orang tuamu ke rumahnya dia, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya Ustadz? Iya. Ya pada kamu nggak nikah-nikah? Iya sih. Iya. Nggak. Iya. Tapi sama orang tua ya? Sama orang tua? Sama orang tua atau sama saudara saya asalnya Ustadz? Iya bisa. Yang mahram kalau ada. Sama orang tua. Atau sama orang tua bisa. Iya. Dan mudahan dimudahkan. Baik Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi dari Zoom, monggo. Halo. Iya. Via chat ya Ustaz. Iya, via chat dulu silakan. Nanti sambil nunggu kalau ada resen bisa juga. Iya. Ustaz, jika ada yang memberi pertanyaan sempurna mengenai akidah dan akhlak untuk seorang ikhwan sesaru, namun di sisi lain si fulana masih merasa kurang dalam hal pengalaman ilmu yang dimiliki. Apakah boleh Ustaz seperti ini? Dan apakah boleh fulana memberitahu bahwa ada jawab separuh? Jazakumullah khairan Ustaz. Maaf, ini suaranya agak putus-putus ya. Saya mungkin di sini gangguan sinyal. Coba diulang pelan-pelan coba. Halo, ya. Sekarang Ustaz? Iya, coba diulang lagi. Suara putus-putus tadi. Jika ada fulana memberikan pertanyaan nyaris sempurna mengenai akidah dan akhlak untuk seorang ikhwan saat proses ta'aruf, namun di sisi lain si fulana masih merasa kurang dalam hal pengalaman ilmu yang dimiliki. Apakah boleh Ustaz seperti ini? Dan apakah boleh fulana memberitahu bahwa ada jerawat di punggung ketika proses ta'aruf? Jerawat tadi nggak pengaruh dalam masalah akad dan keabsahan nikah ya. Jadi tidak perlu diceritakan. Kalau dia merasa minder, si ikhwan itu terlalu sempurna, sesuatu yang wajar sih. Kalau dia mau ya nggak apa-apa gitu. Ya, yang jadi pemimpin ikhwan tentu cari yang lebih daripada si wanita gitu ya, nggak masalah. Kalau si wanita syukur dapat suami seperti itu, alhamdulillah. Gitu ya. Satu lagi mungkin silakan. Ukti Seren Isaura, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, ini langganan banget nih. Jadi gini, kan kita itu udah ada niatan buat nikah sambil kuliah, tapi ada bisikan-bisikan gitu. Katanya mendingan belajar aja dulu kan daripada nantinya ilmunya belum memadai seperti itu. Nah, apakah hal seperti ini baik gitu ya? Sebenarnya kan menikah itu ibadah seumur hidup juga gitu, bisa sambil belajar. Gimana Ustaz tanggapannya? Iya, makanya saya tadi katakan ini tergantung tiap orang ya. Pertimbangan orang tua, cari ridho orang tua, bisa bagi waktu enggak, pekerjaan bagaimana. Kalau si perempuan sih siap-siap aja gitu. Tapi saran saya tetap kalau bisa dengan menikah saat kuliah misalnya, itu tidak ganggu belajar ilmu agama. Kalau mengganggu ya, dia akhirnya nggak konsen gitu. Suami juga nggak bisa ngajarkan ilmu, timbang-timbang kayak gitu. Saya rasa percuma nanti. Baik Ustaz. Ya. Wah iya, satu lagi sebelum saya ke YouTube monggo. Ya, Ustaz. Iya, silakan. Bismillah, semoga Ustadz dan tim Umaiso dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Ustadz. Iya. Sedangkan Ana sedang taruh dengan akhwat yang masih semester awal dari provinsi lain. Ana ingin melanjutkan tapi dia memberi pilihan menikah sambil dia kuliah atau menikah dan dia berhenti kuliah. Bagaimana solusinya Ustadz? Soalnya dia kuliah bahasa Arab sedangkan Ana kerja dan tidak bisa di seluruh daerah.
Jazakallah Apa khairan, Ustaz. tadi apa yang terakhir Ana apa tadi? Terputus suara. Yang bagian-bagian akhir coba. Baik. Suaranya putus-putus ya. Ana ingin melanjutkan ataukah dan di Ustaz. Halo, masih putus-putus nih. Kita mungkin sinyalnya jelek ya atau sana ya. Suaranya masih putus-putus. Bentar saya coba ini dulu. Pindah dulu sebentar ya. Suara masih putus-putus di Zoom. Baik. Ini Bunda Rizky. Ya, Ustaz. Ini pertanyaan. Ustaz, teman anak ikhwan mau ikut biro jodoh rumah Iso. Gimana ya caranya ikhwan ikut? Iya, tinggal mendaftar saja, Tat. Tinggal mendaftar saja. Iya, langsung diterima nanti. Langsung diterima? Masya Allah. Iya, katanya ada yang WA saya terus dia sudah dapat ACC. Sudah dijawab belum Bunda itu? Sudah Sudah. semua, Ustaz. Pada protes Beres. juga. Nah, ini lagi satu lagi nih. Apakah boleh menunda kehamilan dengan uzur melanjutkan kuliah S2? Ada nggak dapat kasus kayak gitu tuh? Kalau saya sih nggak boleh. Hamil aja gitu. Resiko nikah, masa mau cegah-cegah mau hamil gitu? Ya kecuali ada uzur syar'i ya. Nah, ada lagi ini Bunda. Iya, Tat. Di biro jodoh ada nggak yang kasih syarat kita nikah tetapi nunda punya keturunan? Sepanjang yang saya tangani tidak ada syarat seperti itu, Ustaz. Oh, tidak ada. Sini ada nih. Baik, terus satu lagi. Ada telepon langsung? Belum? Taib. Ini. Nah, itu. Yalla, angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pulana di Tangerang. Jomblo apa sudah nikah? Sudah nikah. Terus mau tanya apa nih? Mau kasih motivasi atau bertanya? Mau tanya si Ustadz, ini Iya. kakak ipar ya Ustadz? Kakak ipar saya kan suka nanyain kakak saya juga tuh Ustadz. Suka cerita-cerita kakak saya. Naksir gitu maksudnya? Kenapa? Naksir atau gimana? Enggak, kakak ipar saya kan perempuan Ustadz, saya kakaknya laki-laki. Kan suka cerita tentang kakak saya. Kadang suka cerita kayak aib suaminya gitu Ustadz. Oh, terus? Nah, saya bingung Ustadz gimana ya nanggepinnya, karena saya aja baru nikah setahun, kakak ipar saya sudah 5 tahun. Saya menanggapinya bingung, terus dia ceritain aib suaminya sendiri. iya, misalnya ya kalau misalnya masalah sholat, kan memang kakak saya kurang agamanya kan, masih bolong-bolong lah Ustadz sholatnya gitu kan. Dia pengennya saya nasihatin gitu, tapi memang tipe kakak saya ini orangnya keras kepala gitu Ustadz. Ibu saya juga nggak mempan gitu untuk menasihati kakak saya gitu. Nah, paling saya cuma bisa sekedar, oh ya udah doa saja teh, ya kita mau kemana, mau gimana lagi gitu, untuk melunakkan hati orang kan mau nggak mau ya doa gitu sama sholat gitu Ustadz. Nah, kalau kakak ipar saya suka datang ke rumah, dia itu suka cerita kakak saya terus Ustadz. Jadi kalau saya nanggepin gimana ya Ustadz nanggepinnya ya? Ya suruh sabar-sabar, bilang lika-liku rumah tangga gitu. Jadi kan jangan jatuhkan kakak sendiri juga, bilang tetap dia masih bisa dinasihati kok. Nasihati terus saja, nanti saya dukung gitu. Iya Ustadz ya. Makanya saya bingung gimana ya, saya cuma pengalaman 1 tahun, beliau udah 5 tahun gitu kan. Emang waktu katanya pertama-tama pas lagi habis nikah tuh pengennya cerai aja pas setahun nikah tuh, karena nggak tahan
oh ternyata mungkin keluar kali sifat asli kakak saya gitu di depan dia gitu. Ya, memang kalau sudah nikah ya sifat asli semua keluar. Iya, Ya, kalau nggak keluar ya bukan suami istri berarti, masa nggak kebongkar? iya sih Ustadz. Terus juga memang kan belum punya anak tuh Ustadz sampai 5 tahun ini. Nah memang terus saya kan Itu problemnya juga sebenarnya itu. gimana Ustadz? Sebenarnya itu problem dia juga, tapi dia ada masalah lain, dia curhatin yang lain lagi. Oh iya sih Ustadz. Iya, sebenarnya dia lagi galau dengan masalah ini, mungkin belum bisa dapat solusi, terus punya masalah itu lagi. Ya akhirnya ada sesuatu yang inilah untuk memenangkan dia aja lah gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Jadi kayak apa namanya? Pelampiasan aja. Curahkan ya. Iya. Makanya saya bingung juga kalau nanggepinnya gimana ya gitu. Ke ibu saya nggak mungkin, nanti dikiranya saya ngadu domba lagi gitu. Nih jangan. Iya Ustadz. Sama satu lagi Ustadz. Jadi sebelumnya ini ada cerita Ustadz. Kadang saya tuh sempat trauma. Kalau lihat anak perempuan, jadi saya tuh pernah ada temen tuh Ustadz. Teman saya perempuan juga Ustadz. Saya dulu pernah dilecehin sama ustadznya, ustadz ngajinya. Oh, ustadz ngajinya lecehin dia. Ini ustadz apa? Ya. Kaleng-kaleng ini. Saya bingung juga, makanya waktu saya kuliah dia sempat cerita begitu, terus dia bilang saya takut punya anak perempuan. Takut dilecehin lagi saya, seperti itu. Iya, diapain gitu sama suaminya, karena dia udah mandangnya laki-laki tuh takutnya seperti itu gitu, seperti ustadznya. Kan nggak semua seperti itu, ada guru ngaji baik-baik juga. Nah itu Kenapa diglobalkan? Dia tuh sempat nanya kalau misalnya dia punya anak perempuan, pengen kan waktu kalau masih kecil katanya masih boleh dibandiin sama ayahnya ya Ustadz ya, kalau belum balik. Ayah kandungnya? Iya, ayah kandungnya gitu. Boleh. Masih boleh ya. Nah dia tuh sempat berpikiran gimana ya kalau misalnya ayahnya malah tertarik gitu sama anaknya gitu. Itu cuma pemikiran berlebihan gitu, aja itu. Nggak boleh ya. Makanya kok mikirnya juga sampai sejauh itu gitu. Itu maksudnya jadi trauma atau gimana? Itu trauma, tapi globalkan ke semua. Itu ya. Gimana ya solusinya ya nasihati dia, nggak usah pemikiran seperti itu. Iya, ya cukup ya. Baik. Cukup Ustaz. Iya cukup baik. Ya, terima kasih. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan dari Zoom. Halo, mudah-mudahan lancar nih. Dari Zoom silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ana mahasiswi semester akhir, insya Allah akan menikah di bulan Oktober ini Ustadz. Ana dan calon suami tinggal di tempat yang berbeda atau jauh. Iya. Si Ikhwan ini datang melamar Ana dan orang tua menerima lamaran tersebut atas persetujuan Ana juga. Ana dan Ikhwan tersebut tidak saling berkomunikasi. Orang tua mengatakan kepada si Ikhwan, bagaimana kalau kami menikahnya setelah Ana selesai, dan si Ikhwan tersebut tidak mau. Dan orang tua Ana tidak mau kalau sampai Ana berhenti kuliah, karena kalau pindah kuliah atau ikut suami juga saya Ustadz, karena sudah semester akhir juga. Jadi si Ikhwan mengatakan kepada orang tua Ana kalau dia tidak masalah jika setelah menikah kami tinggal di tempat berbeda dulu sampai kuliah Ana selesai, baru ikut suami, dan si Ikhwan juga menyanggupi semua biaya kuliah atau ditabung. Apa dibenarkan seperti itu Ustadz, meninggalkan kewajiban menyelesaikan kuliah? Bagaimana sebaiknya Ustadz? Syukur. Ya kalau sama-sama ridho boleh. Sama-sama ridho boleh. LDR dan mungkin kurang intens dalam hubungan, terutama misalnya hubungan intim yang karena masalah kuliah, ya tidak masalah seperti itu ya. Tapi tetap tidak boleh dihalangi kalau misalnya suami hubungan intim gitu, nggak bisa dihalangi. Atau suami ingin tetap mau punya anak gitu, tidak bisa dihalangi kayak begitu, karena konsekuensi nikah ya. Syarat ini tidak bisa. Ya kalau mau ya tetap lanjutkan kuliah saja, tetap nikah, lanjutkan kuliah, tinggal masalah itu bisa diatur. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Baik,
Bismillah. Semoga, ini yang tadi Ustadz, maaf. Semoga Ustadz dan tim Rumah Isya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, penting. Ana sudah bekerja sebagai PNS, sedangkan Ana sedang ta'aruf dengan akhwat yang masih kuliah semester awal dari provinsi lain. Ana ingin melanjutkan, tapi dia memberi pilihan menikah sambil dia kuliah atau menikah dan dia berhenti kuliah. Bagaimana solusinya Ustadz? Soalnya dia kuliah bahasa Arab, sedangkan Ana kerja terikat dan tidak bisa menemani dia di luar daerah. Ya bisa seperti itu. Berarti LDR konsekuensinya mungkin ada waktu untuk bertemu kapan, tetap jalin hubungan seperti itu, komunikasi dijalin. Bisa juga putuskan untuk akhwat itu tetap selesai kuliah, karena bahasa Arab ini ilmunya nanggung ya kalau tidak dilanjutkan ya, karena manfaatnya untuk orang lain juga. Nggak masalah. Baik, saya balik dulu ke Bunda Liski, nanti ditahan lagi Zoom. Bisa nanti setelah ini resen ya, sebentar. Ini ada pertanyaan kaitannya dengan Bunda soalnya. Bunda Liski. Iya Ustaz. Ini ada yang nanya ini, step by step ta'aruf yang benar gimana? Kalau di Rumah Isya gimana itu? Di Biro Jodoh? Step by step untuk ta'arufnya, yaitu mereka setelah diberikan data CV dan mereka merasa cocok, kemudian diproses, ditangani oleh tim yang khusus megang satu pasang peserta ini. Stepnya itu di awal ketika mereka sudah mempelajari CV dan merasa cocok, kemudian mereka diperbolehkan mengajukan pertanyaan terkait dengan siapa si ikhwan atau akhwat tersebut. Pertanyaannya berkisar ingin tahu siapa dan bagaimana tentang calon masing-masing. Kemudian pertanyaan tersebut di-forward oleh tim yang menangani, kemudian ketika mendapatkan jawaban, di-forward lagi, disampaikan lagi, sampai dengan mereka cukup puas dengan jawaban yang diinginkan. Pertanyaannya dibatasi nggak? Pertanyaannya bisa seputar agamanya, keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan apapun boleh ditanyakan gitu. Apapun yang ingin diketahui dari masing-masing calon tersebut boleh ditanyakan, Ustaz. Jadi pertanyaan tidak dibatasi. Berarti intinya harus cari info, kalau ta'aruf tadi info data-data yang lengkap dari yang dia kenal ya. Ya, nah, itu juga seandainya berarti seandainya untuk cari info sendiri seperti itu. Tapi tidak boleh dia cari info sendiri. Ya. Tidak diperkenankan cari info sendiri. Kalau cari info sendiri, misalnya dari teman dekatnya atau mungkin mengenal di suatu kampung tersebut ada yang dikenal, seperti itu mungkin masih bisa dibolehkan. Yang tidak diperkenankan yaitu mencari tahu melalui medsosnya, kemudian menghubunginya secara pribadi seperti itu, Itu memang kami tidak perbolehkan. Jadi gini, yang tanya tadi di YouTube ini ya. Jadi kalau kuncinya dalam ta'aruf itu, poin pentingnya adalah pokoknya bisa mengenal. Kita sediakan media perantara lewat Biro Jodoh Rumah Isya untuk membantu biar tidak terjadi hubungan langsung, ta'aruf langsung antara ikhwan dan akhwat. Karena kalau hubungan langsung itu lebih cenderung data-datanya tidak valid, banyak direka-reka, banyak dibuat-buat. Ya takutnya seperti itu. Kalau ini kan mereka jadi verifikator di sini untuk perantara atau Biro Jodoh ini. Nah, mereka yang ta'aruf ini tidak ketemu langsung ini. Jadi ini dari pihak Biro Jodoh perantarai ya. Ini dari si ikhwan kirim pesan ke Biro Jodoh, kemudian dari Biro Jodoh kirim ke akhwat tadi. Akhwat tanya apa lagi, kirim lagi ke Biro Jodoh sampaikan ke ikhwan ini lagi gitu. Sampai mereka bertanya sepuasnya, tidak dibatasi sampai 10 pertanyaan atau lebih atau berapa gitu, enggak. Mereka pokoknya bertanya bebas. Jadi yang tanya di YouTube tadi sudah dapat jawaban. Baik, saya balik ke telepon langsung ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kat. Baik. Ada lagi balik? Enggak?
Nah, balik ke Zoom dulu, silakan. Satu dulu, silakan. Baik Ustadz. Ukhti Maulidiah Akni. Ya, silakan. Nah, Ustadz mohon ditunggu. Ukhti Maulidiah Akni. Ada 3 itu ya. Akun Ulanah Jatim, silahkan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami izin bertanya Ustaz. Iya. Kalau seumpamanya kita menikah dan mempunyai niat lain untuk dalam kekajian biar ada mahramnya, itu boleh nggak sih Ustaz? Bisa saja. Bisa aja niatan kayak gitu, nggak masalah. Nggak apa-apa. Tergantung ada yang mau. Nggak masalah kan Ustaz? Nggak masalah. Ada yang mau aja deh. Iya, qadarullah saya sedang ta'aruf. Dan satu lagi Ustaz, saya itu kan habis ta'aruf Ustaz. Nah terus saya itu mau proses nazar. Nah nazarnya itu masih lama Ustaz. Itu gimana ya? Kayak saya itu jaraknya berapa lama? Jaraknya berapa lama antara ta'aruf ke nazar? 1 bulan lebih Ustaz. Ya, kalau bisa dipercepat lebih bagus. Tapi kalau yang nggak bisa lagi karena uzur nggak apa-apa. Dari pihak ibu sih Ustaz, soalnya ibu kan ada itu kesibukan, jadi kayak menjadwalkannya biar sama gitu, mencocokkannya juga Ustaz. Ya nggak apa-apa. Ta'arufnya itu berjalan udah 2 bulan lebih sih Ustaz. Nah terus baru itu udah ta'arufnya lama banget, ta'arufnya. Ta'arufnya sudah. Terus? Iya, mau ke nazar itu 1 bulan gitu Ustaz. Dan terus saya kayak ngerasa was-was gitu loh. Saya udah sholat istikharah sering, tapi kayak hati saya tuh nggak tenang. Itu kenapa ya Ustaz? Apa itu jawaban juga? Bisa iya, bisa tidak. Maksudnya gimana Ustaz? Bisa jadi itu jawaban, kalau dipersulit bisa jadi juga tidak. Oh gitu ya Ustaz. Jadi ini kayak dipersulit gitu ya Ustaz. Ya coba dulu lah dari istikharah tadi. Prosesnya kan lama juga sih. Iya, lama ini belum tentu tidak jodoh gitu. Bisa jadi jodoh, tapi memang dipersulit, Allah takdirkan seperti itu. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Nah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Iya Kum. Baik, satu lagi dari Zoom, baru saya pindah lagi nih ke Bunda Liski. Nah Ustaz, Ukti Feliantika Hendrian. Ukti Feliantika Hendrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Nah Ustadz, Ana mau bertanya Ustadz. Ya. Alhamdulillah Ana sekarang sedang proses ta'aruf Ustadz. Tahapnya ta'aruf ya? Nah Ustadz, ya. dan sudah khidbah Alhamdulillah Ustadz. Sudah khidbah, sudah mau nikah berarti. Apa yang kamu nanya? Nah, Alhamdulillah Ustadz. Nah gini Ustadz, sebatas mana sih boleh kita berhubungan, berbicara komunikasi dengan calonnya gitu Ustadz? Pakai perantara saja deh, belum sah kok. Oh gitu Ustadz, jadi tidak usah chat langsung ya Ustadz? Iya, lewat keluarganya atau lewat kakaknya, jangan langsung. Oh nah Ustadz, jadi via perantara aja gitu ya Ustadz? Iya, karena langsung macam-macam nanti. Nah Ustadz. Satu lagi Ustadz, ada teman Ana mau bertanya Ustadz tadi, misalnya ada orang yang datang gitu kan Ustadz, tapi baru mengenal baru mengenal sunnah Ustadz, bagaimana itu Ustadz? Dia mau ngaji nggak? Serius ngaji nggak? Ada katanya Ustadz. Ada itu artinya dia mau nggak untuk ngaji nanti? Dia katanya udah pernah kajian Ustadz gitu, tapi sudah dia berapa kali belajar gitu Ustadz. Sudah rutin apa belum? Oh mas, belum gitu Ustadz. Itu suruh temanmu di belakang nanya sendiri deh. Kenapa Ustadz? Temanmu ada di belakang kan yang punya soal itu? Kenapa Ustadz? Yang nanya itu kamu apa temanmu di belakang? Teman Ana Ustadz, kalau yang pertanyaan kedua. Ya sudah,
bilang dia mau cari tahu dulu saya mau serius ngaji nggak. Kalau nggak mau serius nggak usah. Nah, dengan pertanyaan yang pertama tadi, Ustadz, misalnya Ana sudah terlanjur pernah chat gitu Ustadz, setelah khitbah, bagaimana itu Ustadz? Kamu chatnya macam-macam nggak? Tidak Ustadz, tidak Ustadz. Sesuai dengan misalnya bagaimana besok ke depan misalnya kontrakan ataukah itu. Ngapain tanya-tanya itu dulu, nanti deh, nanti ketemu langsung aja, kamu macam-macam aja, nanti macam-macam itu. Jadi tidak usah saja Ustaz, jadi walaupun lewat perantara aja, lewat perantara. Iya, perantara saja berarti iya. Ustaz. Nanti akan terbawa ke hal-hal lain itu awalnya. Nanti kontrakan kita gimana ya, nanti resepsi kita gimana ya, besok punya anak nanti mau berapa ya. Nanti akhirnya jadi nanya-nanya nggak serius. Nah Ustaz. Takutnya nanti dengan ini Allah tidak ridho ya Ustaz. Iya, jadi main hati. Nah Ustaz. Jadi banyak bertobat lagi ya Ustaz. Ya bukan tobat lagi, berhentilah, nggak cari orang lain. Dia bilang banyak bertobat tapi masih lanjut gitu. Nah Ustaz. Syukran ya Ustaz. Baik, saya balik dulu. Ini ada pertanyaan di Bunda lagi, Bunda. Baik, Bunda, ini tentang tukaran foto. Ya, Ustaz. Di Biro Jodoh Rumaiso, foto itu dilihat pada saat data, kan dikasih data Nje, pas dikasih data sudah sekalian foto atau foto keluar kapan? Foto tersebut keluar ketika CV-nya peserta ini sudah diterima gitu Tat, oleh salah satu peserta. Misalnya CV-nya itu sudah disetujui gitu. Oh, tunggu setuju dulu ya, artinya merasa cocok gitu. Nah, jadi kami bolehkan untuk lihat fotonya gitu, menyesuaikan gitu Tat. Ketika peserta itu sudah cocok dengan biodata gitu, jadi kami perlihatkan foto gitu. Nah, baru nanti kemudian bisa lanjut untuk ta'aruf seperti itu. Jadi ada juga jadi data belum melihat foto, ketika mau nazar baru lihat foto, seperti juga ada Tat. Oh, berarti cari datanya dulu ya, baru foto diperlihatkan gitu. Iya Tat. Jika dari data tidak cocok, berarti jangan lihat foto. Iya, tidak perlu lihat foto, Ustaz. Kalau data sudah cocok, baru lihat foto. Iya, diperbolehkan. Kalau foto sudah dilihat, mau sudah serak, baru lanjut ta'aruf. Jangan lanjut nazar. Iya, betul. Tapi kalau pas di foto itu sudah nggak serak, ya sudah. Berarti tidak lanjut nazar. Tidak lanjut nazar. Baik, berarti dari sini ya ikhwan akhwat yang ini bisa perhatikan, ini termasuk pertanyaan di YouTube tadi ya. Ya, jadi kalau foto kalau di Biro Jodoh Rumaiso kita tidak kasih di awal gitu. Jadi biar apa ya? Sebenarnya tujuannya apa Bunda? Kenapa nggak dikasih di awal? Ya, maksudnya kalau sebelum peserta itu merasa cocok dengan biodata gitu, ya untuk apa juga melihat fotonya gitu, Ustaz. Jadi kalau memang sudah ada kecocokan gitu, ada kecondongan data ini misalnya untuk dipilih gitu, dan mereka ini ingin lihat kecocokan dengan data, misalnya dari warna kulitnya atau apa gitu kan, jadi bisa melihat langsung fotonya gitu, dicocokkan, ternyata cocok, ya mereka bisa lanjut untuk kami proses selanjutnya Tat. Tapi ketika datanya sendiri sudah saya nggak cocok dengan pekerjaannya misal, atau dengan tinggi berat badannya tidak cocok, itu ya nggak perlu lihat fotonya gitu. Kalau memang dari data tersebut sudah tidak diterima gitu, Ustaz. Baik. Ya, paham itu, paham. Berarti di sini ambil pelajaran gini ya. Foto tidak jadi di awal dulu gitu. Dan alasan lainnya mungkin biar nggak jadi Abu Nazar, Bunda. Iya, betul. Jadi nggak cuman sekedar iseng-iseng mau lihat wajah gitu loh, Ustaz.
Kalau cuman iseng mana lihat fotonya saja gitu ya untuk apa gitu Ustaz. Jadi hanya menilai sekedar cantiknya kayak apa sih, bikin penasaran seperti itu. Kemudian setelah melihat enggak gitu. Jadi itu hanya sekedar saya anggap itu main-main lah kalau hanya. Tapi ada yang kayak gitu enggak? Iya. Ada yang kayak gitu enggak Bunda? Jadi Abu Nazor gitu. Ada. Ada. Terus Bunda ngapain marahin dia? Jadi Bunda ngapain dengan dia kalau dia jadi Abu Nazor, lihat-lihat kayak gitu? Iya, makanya ketika mereka sudah jadi Abu Nazor seperti itu dan memang sudah diperingatkan, ya sudah kita keluarkan dari keikutsertaannya di BJR ini, kami keluarkan gitu. Ini Bunda, ini bagus nih pertanyaannya ini gini. Afwan, peserta BJR itu tidak bisa seleksi calon dari agamanya pada proses awal karena data awal cuma umur, fisik, gaji. Kalau gitu bisa jadi calon yang lebih baik agamanya tereliminasi dari awal karena info awalnya tidak lengkap. Bagaimana itu Bunda nanggapi? Iya, kalau untuk info agamanya ya, terutama soal agama itu ketika peserta mendaftar itu sudah otomatis mereka semuanya beragama Islam kan. Iya. Nah, untuk tingkat ketakwaannya, bagaimana keimanannya, bagaimana tauhidnya, itu nanti kalau memang dari data tersebut itu memang cocok, itu kami berikan semua kok, kami berikan semua keterangan. Jadi CV yang utuh itu kami berikan kecuali memang alamat lengkap seperti itu, nomor telepon itu kami tidak berikan di awal. Tapi kalau untuk info lengkap CV seutuhnya itu kami berikan. Hanya pertimbangannya sudah berkali-kali di kupas tuntas masalah ini di BJR ini kan, agama itu dijadikan pertimbangan yang nomor 2 gitu oleh peserta sendiri. Yang penting untuk peserta ini sebenarnya yang diutamakan itu kalau untuk pilihan di awal itu bukan di agama. Itu jujur saja mereka rata-rata seperti itu gitu. Dan terutama Ikhwan itu. Ikhwan dan itu memang pandang agamanya di awal Ustaz, iya. Itu. Dan memang sudah pernah saya terangkan dulu, tidak masalah memilih fisik dulu gitu. Sudah pernah saya terangkan di video di ini juga channel Rumesa TV sudah ada ya, cari tentang pembahasan memilih agama atau cantiknya. Karena kalau agama maju duluan, ditawarkan duluan, terus dia akhirnya lihat cantiknya misalnya, terus dia nggak mau, akhirnya nanti dikira nolaknya itu dari sisi agama gitu. Nolak agama. Nah, itu pertimbangannya. Jadi pertimbangannya di situ, ini lebih maslahat ya pertimbangan seperti tadi. Terus Bunda, ini lagi ada tanya lagi nih. Kalau kita pertama daftar apa langsung di-share ke BJR akhwatnya? Ini Ikhwan yang tanya. Ya, kalau untuk Ikhwan pertama daftar ya kita masukkan dulu Ikhwan tersebut digabungkan ke grup gitu, digabungkan ke grup Ikhwan. Ya, terus di grup Ikhwan tentunya masing-masing ada grupnya Ikhwan dan Akhwat gitu. Nah, kapan diproses? Pada saat diprosesnya yaitu ketika nanti ada dari tim itu men-share biodata Akhwat seperti itu, biodata Akhwat, dan memang itu sesuai kriteria ya silahkan dipilih. Kalau memang yang di-share itu tidak sesuai dengan kriteria masing-masing ya tidak perlu dipilih gitu, dan nanti bisa menghubungi langsung kepada tim yang men-share data tersebut. Ada juga melalui jalur pribadi kalau memang si Ikhwan ini memang kriterianya itu masuk untuk seseorang yang sedang mencari, yang nggak pakai nunggu lama, langsung kami proses gitu Ustaz. Baik. Dengan standarnya yang mereka inginkan gitu dan kriteria, kemudian memang ada yang pas, langsung kami proses Ustaz. Baik, sebentar. Ada telepon langsung? Angkat, nyala lah, yallah. Putus? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cut, putus.
Baik, sebentar saya baca dulu, ada peluang itu masuk nanti. Itu masuk. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Jomblo apa sudah nikah? Ya, apa mau ditanyakan? Tapi ternyata atas harus baru tahu ternyata yang ini NU gitu kan. Ya pokoknya beda lah dengan kamu, jangan sebut nama kayak gitu ya, beda dengan kamu gitu ya. Ya. Ya, terus. Apa namanya kemudian menjadi home credit gitu Ustaz. Apa itu home credit? Itu Ustaz yang pinjaman uang itu Ustaz. Bank pelecit gitu aja. Iya, terus. Karena kan jadi jadi berusaha untuk tidak melanjutkan ya Ustaz. Tapi memang mereka sudah menyatakan bahwasanya anak itu sudah belajar sunnah, mencoba sholat kayak gitu. Nah, pas saya sudah mencoba menyampaikan seperti itu, ternyata masih di sebentar. Apakah karena beda manhaj kayak gitu Ustaz? Coba ya sebentar, tahan dulu Mbak. Season baterai di YouTube ya. Coba diulang lagi, pelan lagi. Jadi kan tadi bisa disampaikan bahwasannya karena perbedaan tersebut tidak ingin lanjut, tapi si Ikhwan apa namanya beliau sudah menjelaskan bahwasannya coba to the point aja deh. Apa masalahnya biar nggak terlalu panjang. Nanti soalnya ini gangguan tadi nih. To the point. Maksudnya, ya jadi kan misalnya nanya lagi Ustaz, apa karena beda manhaj gitu Ustaz, jadi tidak diterima. Nah, saya apakah tidak dapat langsung mengatakan iya kayak gitu Ustaz, jika bertanya seperti itu? Jangan, bilang aja karena kamu kerja di bank pelecit. Tapi sebenarnya kalau di kerja itu dia sudah mengatakan ya Ustaz sedang cut off gitu Ustaz. Nah, itu baru kamu kasih tahu alasan lainnya lagi. Iya, takut membuat dia tersinggung untuk gitu. Apa namanya, jika ada yang S1 tapi kita tidak, tapi dia memang belum belajar belum senang gitu. Terus satu lagi tamatan SMA tapi sudah baru belajar senang gitu. Nah, sedangkan saya sendiri S1 gitu. Kalau dari orang tua sih sebenarnya tidak masalah karena mengingat umur saya yang sebenarnya sudah saat menikah gitu. Itu maksudnya yang SMK atau yang S1 ya Ustaz? Tergantung kamu pilih yang mana. Ya sudah. Tergantung kamu karena orang tua sudah bebasin, berarti terserah kamu. Baik, ya. Maaf tadi ada gangguan di YouTube karena pergantian baterai di kamera ya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Bunda, sebentar. Bunda. Assalamualaikum. Oh, sebentar. Ya, silakan. Coba tanya satu. Assalamualaikum Ustaz. Zoom ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Afwan Ustaz, mau tanya. Ya. Bagaimana proses ta'aruf jika beda daerah, beda pulau, seperti itu Ustaz? Lewat perantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat perantara saja. Maksudnya perantaranya bagaimana Ustaz? Iya, kalau ada orang yang kenal di sana, terus nanti bisa hubungan langsung untuk memerantarai. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Jadi bukan dari tim Rumaiso sendiri gitu bukan ya Ustaz? Ini tergantung. Ini masuk biro jodoh Rumaiso enggak? Iya masuk Ustaz. Nah, kalau sudah masuk, iya kita bantu nanti untuk itu. Oh iya. Bisa. Iya. Kita bantu nanti. Oke.
Ya Ustaz, itu aja Ustaz. Ya sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang di Zoom sebentar saya tahan dulu. Bunda, ada nggak ikhwan yang lulusan hadis bahasa Arab di BJR? Dan apa kriteria ikhwan yang seperti itu? Apakah tetap memandang fisik? Mana-mana ikhwan memandang fisik kan? Iya. Rata-rata memang fisik nomor 1 bagi ikhwan, Ustaz. Iya, mata itu nggak bisa ditipu ya ikhwan itu. Di mana-mana kembali. Sudah standarnya seperti itu kalau ikhwan, Ustaz. Iya. Harus fisik dulu. Ya sudah kalau gitu. Terus di sini juga ada nih. Tadi mana itu? Nih. Ada nggak ikhwan yang ini sudah tadi terus. Baik, saya terima telepon dulu. Ada telepon langsung silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya silakan. Iya silakan. Iya. Ada sebuah organisasi awam itu membuat tawaran kredit yang bebas riba. Iya, terus prosesnya gimana? Nah, prosesnya sesuai syariah Ustaz, akan tetapi yang saya ragukan adalah harga yang ditawarkan organisasi tersebut hampir 100% dari modal, dari harga pasarannya. Maksudnya? Misalkan harga HP yang di pasaran itu 1 juta, tetapi organisasi tersebut menawarkan harga hampir 2 juta. Misalnya 1.900.000 gitu, Ustaz. Tapi belinya kredit ke lembaga ini? Iya, kredit. Kalau dia sudah punya barang, dia beli barang tersebut langsung, sudah dia pegang, terus dia jual kredit, nggak masalah? Nggak masalah, ya, ngambil untung lebih dari 50% dari harga aslinya. Saya punya modal saya punya modal 1 juta, saya jual 2 juta, boleh nggak? Ya, boleh, Ustaz. Saya mempertanyakan masalah itu. Iya, kan nggak ada larangan. Iya, ila antakuna tijaratan antarodi minkum. Kecuali itu perdagangan yang saling ridho. Saling ridho kok. Kalau dia mau murah ya beli cash. Kalau mau kredit otomatis dengan bertambahnya waktu, bertambah biaya. Iya kan? Baik, cukup ya? Ya. Ya, baik, Allah ibarik fiik. Ini ada lagi Bunda Liski. Ini ada di Biro Jodoh ada lulusan SMK nggak? Maksudnya lulusan SMA? Banyak nggak Bunda? Ada, Zat. Banyak. Ada, Zat. Ikhwan ahwatnya ada. Ahwat ada, ikhwan juga ada. Ikhwannya banyak lulusan SMK. Sudah pada SMK. Kerja belum? Iya, banyak ikhwannya. Sudah pada kerja belum? Rata-rata sudah. Sudah mapan berarti gitu, sudah punya penghasilan lah ya? Ya. Baik. Dengan standar mereka tentunya. Dengan standar mereka ya. Jika ahwat usia 25 tahun, kemudian ada ikhwan baik yang serius namun hati tidak terlalu condong, lebih baik diterima atau bagaimana Ustadz? Lihat tadi bagus agamanya ya. Baik, saya balik lagi ke Zoom sebentar Bunda ya. Ke Zoom lagi silakan. Baik Ustadz. Sesi terakhir nih ya. Pertanyaan yang via chat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa lindungi Ustadz beserta keluarga. Amin. Izin bertanya Ustadz, Ana ahwat, Ana sudah join Biro Jodoh Rumaiso. Nah, Bunda dengar nih. Yang masuk di grup. Ana lihat kebanyakan ikhwan kriterianya terlalu tinggi ya Ustadz. Kebanyakan terlalu memata, kulit harus putih, gigi rapi, tinggi dan lain-lain. Terlebih sepertinya kebanyakan mereka mencari kriteria tinggi tapi lupa berkaca Ustadz. Dan hal ini menyebabkan kami para ahwat merasa insecure. Mohon nasihatnya. Bunda, tolong ini pemecahannya ini. Saya juga pusing mikirnya. Iya. Dengar nggak tadi pertanyaannya? Hah? Memang seperti itu, Ustaz. Jadi, ya, ikhwan-ikhwan itu memang sudah
sudah seperti itu mau diapakan lagi gitu. Mereka memang kriterianya itu mengutamakan fisik. Jadi kalau tadi di awal ada yang menanyakan tentang agamanya, bagaimana bisa jadi pertimbangan ketika data yang di-share itu tidak dicantumkan lengkap dengan agamanya. Saya rasa itu hanya iseng saja, karena Ikhwan itu rata-rata pilihnya yang memang fisik gitu, yang tadi disebutkan, sampai ke gigi-gigi segala macam, kulit harus putih, dan itu memang iya betul seperti itu keadaannya gitu. Mau di tempat lain juga kayaknya seperti itu ya, bukan hanya di Biro Jodoh Rumaiso ya? Iya. Iya. Rata-rata seperti itu. Jadi jangan salahkan ke Biro Jodoh Rumaiso, tempat lain juga dia mau pindah ke Biro Jodoh lain juga dia pasti kriterianya itu. Iya, bahkan kemarin itu Ustaz yang menikah di Solo, yang baru kemarin tanggal 20 menikah itu, kan kami tim Biro Jodoh itu semua diundang ke Solo kan Ustaz. Itu sudah mendaftar di Biro Jodoh lain gitu. Satu Ikhwan ini dimaui oleh 30 akhwat. Satu Ikhwan ini Ustaz. Itu duitnya banyak gitu pasti. Iya. Padahal beliau itu duda gitu ya, duren lah gitu. Itu dimauin oleh 30 akhwat. Gitu. Duren apa tuh istilah duren itu Bunda? Ya pokoknya duren gitu lah. Dan ketika mendaftar di BJR gitu, karena di Biro Jodoh lain itu itu dimauin oleh 30 akhwat, itu kriteria nggak ada yang ditemukan gitu. Ketika masuk ke Biro Jodoh Rumaiso, baru mendaftar sekitar 3 hari gitu, kemudian ya itu tadi, kalau ada Ikhwan yang mendaftar dan di kriteria itu saya temukan ada seseorang yang cocok atau gimana, memang jalur pribadi itu kita kerjain gitu saat jadi kita tetap garap dengan jalur pribadi. Dan alhamdulillah langsung dari Juli itu Agustus menikah gitu Ustaz. Dan sudah menikah itu baru enggak sampai 2 bulan prosesnya gitu. Jadi enggak di Biro Jodoh Rumaiso saja kok yang memang Ikhwannya ini pada belagu gitu. Di Biro Jodoh lain juga sama gitu. Jadi memang fisik yang diutamakan ya. Iya gitu berarti. Kalaupun nanti ada yang sekufu, tetap kami carikan yang sekufu dan tetap gitu. Bedanya di Biro Jodoh Rumaiso ini kita itu mencarikan. Jadi bukan peserta itu nge-tag sendiri-sendiri gitu, tapi kita mencarikan yang memang sekufu gitu, Ustaz. Baik. Nah, dari Zoom sudah ya. Ada satu lagi silakan. Baik, Ukti Anissa Anzani. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi begini ya Ustaz, umur saya itu 20 tahun sekarang dan saya sekarang alhamdulillah sedang menjalani proses ta'aruf. Iya. Alhamdulillah juga Ikhwannya semanhaj. Tetapi di saat proses ta'aruf ini saya mendapat kabar juga dari teman saya ada yang niat untuk menghitbah ana di waktu yang dekat ini, tapi dia itu tidak mengenal sunnah gitu. Bahkan istilah manhaj juga dia tidak tahu. Tapi si Ikhwan yang sudah ada niat hitbah ke anak kemarin-kemarin itu, dia sudah tahu wajah anak sebelum memakai niqab gitu. Tapi yang sedang proses ta'aruf ini dia belum tahu anak seperti apa gitu. Soalnya baru proses ta'arufnya itu pas anak sudah memakai niqab. Bagaimana ya Ustaz? Kamu maunya sama yang mana? Pastinya semanhaj, cuma terus di posisi lain juga Ana sih sudah siap menikah gitu. Tapi yang ini tuh yang lagi proses ta'aruf ini belum tentu, gak tahu kapan gitu. Jadi malah lama gitu ta'arufnya juga prosesnya. Kalau kamu pilih yang cepat ya sudah, mana yang duluan aja deh. Yang duluan aja. Tapi dia belum mengenal sunnah, Ustaz. Ya sudah, cari yang mengenal sunnah, berarti tunda dulu, dia nggak ada, di cancel aja. Oh ya, ya udah Ustaz, syukran ya Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Baik, satu lagi terakhir dari Zoom, monggo. Baik Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi izin bertanya. Ya. Anak mahasiswi semester 1. Ikhwan yang bertaaruf dengan anak kuliah di Jakarta, sedangkan anak di Jogja. Ya. Setelah 2 tahun nanti, ikhwan tersebut akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Bagaimana ya Ustadz? Apakah saya lanjut atau cari yang lain? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Ada yang nikah dengan ikhwan juga mau kuliah di luar negeri, dia cuma rasakan bersama itu cuma 3 hari kalau nggak salah, atau 1 minggu gitu. Tergantung kamu kuat nggak LDR kayak gitu. LDR itu kuncinya kan cuma pada komunikasi. Kalau mau bertahan seperti itu ya nggak apa-apa. Namun kalau tidak kuat ya bilang aja saya nggak mau kalau ditinggal seperti itu. Ya tinggal dari diri yang nanya ini mau nggak LDRan sampai mungkin cuma sebulan nikah terus pergi gitu. Silakan ya. Tapi ya konsekuensinya banyak gitu. Komunikasi harus dijalin, harus saling percaya, komitmen ya, dan konsekuensi yang lainnya. Ya maksud juga bukan menunda punya keturunan ya. Nah itu konsekuensi yang ada. Wallahu a'lam. Baik, Zoom cukup dulu sebentar. Dari ini terakhir. Besok masih ada ini ya, kita masih ada besok cuma tanya jawab, dan tanya jawab saya buka bebas untuk besok malam di program tanya jawab Senin ya. Jadi setiap malam Senin kita buka sesi tanya jawab ya, setiap malam Senin kita buka sesi tanya jawab, bisa dimanfaatkan. Baik, ini yang terakhir Ustaz tanya, saudara tidak mau jadi perantara nazar, terus orang tua sendiri mau jadi perantara tapi ortu gaptek hanya bisa telepon, apakah boleh anak yang membalasnya tapi tetap ngomong sama ortu? Enggak, pokoknya dengan orang tua saja lewat telepon tidak masalah. Baik, cukup untuk malam ini. Insya Allah besok kita lanjut lagi dengan pembahasan tanya jawab. Besok pagi pembahasannya masih tetap Bulughul Maram, kitab Thaharah, tanya jawabnya kita pindahkan ke malam Senin. Jadi tiap malam Senin siapkan diri untuk bertanya, pertanyaan-pertanyaan aja bisa disiapkan. Siapa yang cepat masuk nanti saya langsung jawab. Yang telat ya belakangan ya nanti terus seterusnya ya sampai jam 9. Dari mudah-mudahan jam 8 kurang 1/4 saya harus langsung sudah buka, masuk langsung silakan bertanya. Kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.